Aku Kenneth. Jadi kita berdua di sini bakal ngajarin AKB, terutama bahannya itu linear programming, assignment sama transportation. Kita mulai dari LP dulu ya, simplex. Jadi kalau dari LP itu kalian kalau misalnya LP itu sebenarnya ada dua. Ada yang cuma 2 variabel, ada yang lebih dari 2 variabel. Kalau misalnya cuma 2 variabel sebenarnya lebih gampang sih. Cuman kalau misalnya nanti, sebelumnya mau nanya dulu, kalian ntar UTS-nya pakai POMKM ya? Atau kalian tulis tangan gitu? Iya, soalnya beda kalau soalnya kalau tulis tangan. Tulis tangan, tapi kalian pakai POMKM atau kalian ngitung per step gitu? Atau dibolehin gitu? Tergantung soal kayaknya, Kak. Oh, boleh. Tapi kalian dibolehin pakai POMKM ya berarti? Iya. Boleh. Iya, Kak, kalau constraint-nya susah pakai POMKM. Oh, ya udah sih kalau misalnya menurut aku biar kaliannya gampang juga mending langsung masukin ke POMKM kali ya. Jadi kalau misalnya step-step kayak gini, mending kita skip dulu kayaknya. Langsung belajar POMKM. Tapi kalau tulis tangan, disuruh tulis ininya nggak sih? Kalian disuruh tulis tabel awal terus tabel iterasinya nggak? Iya, atau kalian cuma disuruh solutionnya doang? Iya, solution tabelnya aja di jawaban. Oh, disuruh dari tabel awal. Ya udah, kita jelasin ini aja. Berarti dari awal dulu ya. Jadi kalau misalnya nih, tabel iterasinya juga. Berarti dari awal kalau misalnya kita punya, kita udah dapet nih si persamaannya. Kayak X1 plus X2 sama dengan 1000. Itu buat constraint yang pertama. Terus constraint yang kedua ada X1 lebih kecil sama dengan 3000 LB gitu dan seterusnya. Nah, sebenarnya kita tuh step pertama yang pertama kali banget harus kita lakuin itu adalah ngubah constraint-nya. Kalau misalnya kita ketemu sama persamaan yang kurang dari sama dengan, itu jadi kalian tambahin slack. Jadi misalnya ini kan, X1 tuh kan lebih kecil sama dengan 300. Berarti kalian harus tambahin slack. X1 ditambah slack sama dengan 300. Nah, terus kalau misalnya kalian ketemunya yang lebih besar sama dengan, kalau misalnya kalian ketemunya yang lebih besar sama dengan, kalian harus dikurangi sama surplus plus artificial. Jadi kayak misalnya di sini yang lebih besar tuh kan X2. X2 lebih besar sama dengan 150 LB. Nah, jadi kalian ubah dulu jadi X2 min surplus ditambah artificial sama dengan 150. Gitu. Nah, kalau kalian ketemu sama dengan, itu tinggal kalian tambah artificial. Jadi kayak misalnya yang X1 plus X2 sama dengan 1000. Itu kalian tambahin sama artificial. Jadi X1 plus X2 plus artificial sama dengan 1000. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Buat cara ngubah constraint-nya. Kamu nanya. Boleh, kenapa? Ini teh kalau nentuin si slack sama surplus gitu-gitunya teh berdasarkan urutan constraint atau misalkan sebelumnya pernah ditulis S1 terus baru bawahnya S2 gitu? Sebenarnya sih itu bebas sih, cuman kalau misalnya saran aku, kalian bisa urutin aja biar nanti waktu kalian di tabel literasinya tuh kalian nggak pusing. Jadi kayak misalnya ini kan X1 plus S2, bawahnya udah S3, jadi nggak ada yang sama di setiap constraint-nya. Gitu sih, ngerti nggak? Ngerti. Berarti sama aja kan kurang lebih jadinya? Iya, sama aja. Oke, Kak. Oke. Terus lanjut, habis kita ubah constraint, kita tuh bakal ubah goals-nya. Jadi ditambahin yang slack sama surplus sama artificial-nya dimasukin ke goals-nya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih goals-nya minimize. Jadi kalau goals-nya minimize itu kita plus M. Kalau goals-nya maximize, kita min M. Nah, contohnya goals-nya kan 5x1 tambah 6x2. Nah, karena goals-nya minimize di plus M, MA1. Ini A ini artificial ya. Kita ada artificial A1. Iya. Nah, terus ditambahin ke 0 kali slack-nya. Nah, jadi kalau terus, yang artificial itu
dikasih variabel M, kalau misalnya S2 dikasih 0 nilainya. Karena artificialnya ada 2, jadi ada 2M nih. Terus seleknya kan juga ada 2. Dikaliin 0-nya dua-duanya gitu. Jadi goals-nya jadi ini, goals yang baru. Habis itu lanjut bikin tabel awal. Nah, bikin tabel awal tuh pertama kita nentuin, kita nulis dulu nih semua solmix nih. Yang X1, X2 dari goals-nya nih. Kan ada variabel, ada X1, X2, A1, S2, S3, sama A3. Nah, terus kita tulis nilainya di atasnya, di atas tabelnya. Nilainya X1 5, nilainya X2 6, nilainya A1 M, nilainya X2 0, nilainya S3 0, nilainya A3 M kan. Itu kita baru cari solmix ke bawahnya. Caranya tuh gimana sih nyari solmix ke bawahnya? Nah, kita tuh masukin dulu nih nilai dari cari setiap variabel. Iya, nilai dari setiap variabelnya. Nilai dari setiap variabel itu gimana sih? Nih, pertama kan kita bakal nyari solmix-nya dulu kan. Nilai 1 di baris tersebut. Nah, nilai 1 di baris tersebut tuh kita lihat dulu. Habis kita udah masukin tabelnya nih, isi tabelnya itu dari ini nih. Dari semua variabel atau perbandingan yang ada. Kita masukin ke sini satu-satu. Pertama dari yang variabel yang pertama nih. X1 nilainya ada 1. Ada X2 berarti di sini misalnya ini yang pertama, baris pertama gitu kita masukinnya. Bebas mau masukin kemana aja. Misalnya ini yang pertama kan di contohnya. X1-nya ada 1, kita masukin nilai 1. X2-nya ada 1, kita masukin 1. A1-nya ada 1, kita masukin 1. Nah, di perbandingan ini nggak ada S2, S3 sama A3 kan. Makanya dinolin aja nilainya. Terus RHS-nya itu dari sama dengannya ini, 1000. Terus misalnya X1 plus X2 dijadiin baris kedua nih. Ya udah kita masukin nilai-nilainya. Ada X1, berarti kita masukin nilai 1. X2 nggak ada kan di perbandingan ini, berarti 0 aja kita masukin. Terus nggak ada A1 juga, 0 aja. Terus S2 ada 1 nih nilainya, masukin 1. S3 nggak ada, langsung nolin aja. A3-nya juga nggak ada, langsung 0. RHS-nya tadi dapat dari sini juga, sama dengannya. Nah, udah dapat nilai dari tabel ini, kita cari solmix-nya yang di samping ini. Cara nyarinya tuh kita lihat di mana sih yang di barisnya itu 1, tapi di baris yang lain tuh 0. Misalnya nih yang baris pertama nih, di mana sih 1 nih? Ini kan ada 1, 1, 1. Tapi di baris yang lain tuh harus 0 nilainya. Itu baru dapat solmix-nya. Jadi kan di sini kan A1 nih. Yang di sini 1, tapi di baris lainnya 0. Makanya masukin ke A1. Kalau baris yang 2 kita lihat nih, mana yang 1. Ada X1 sama S2. Tapi di baris-baris lainnya kan harus 0 nih. Nah, di sini ada 1 nggak bisa nih. Berarti S2 yang ini. Yang baris lainnya 0. 1, 0, 0 gitu. Jadi masukin S2. Terus kita lihat baris ketiga. Mana sih yang 1? Ada 1, 2 nih. Terus kita lihat baris ke lainnya. Yang 0 mana? Yang 0 semua. Berarti kan ini nih, yang A3. Kita masukin A3 di sini. Terus kita masukin nilai CJ-nya, habis dapat nilai solmix. Nah, nilai CJ ini didapat dari atas ini nih. Misalnya A1, langsung masukin M ke sini. Terus S2, masukin aja 0. Terus A3, ini kan M, masukin aja M. Nah, habis dapat solmix, kita nyari ZJ nih. ZJ itu apa sih? ZJ itu tuh penambahan dari perkalian kolom CJ. Kolom CJ di kiri dengan kolom variabel. Nih, contohnya yang kolom X1 ya. 1 kali M ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali M. Makanya dapatnya 1M atau enggak M gitu tulisnya. Terus kalau dari kolom yang kedua, kolom X2, 1 kali M ditambah 0 kali 0 ditambah 1 kali M. Makanya dapat 2M. Terus ke samping gitu terus. Pokoknya isi tabelnya dikali nilai CJ-nya. Ditambahin isi tabel kali nilai CJ, ditambahin isi tabel kali nilai CJ. Itu dapat ZJ. Nah, udah dapat ZJ nih sampai ujung, sampai RHS juga dihitung ya, nilai ZJ-nya. Udah dihitung, baru kita bisa nyari CJ min ZJ. CJ min ZJ itu nilai ini dikurangin nilai ZJ-nya.
Ini tuh nilai C. Jadi ya udah langsung kurang aja 5 kurang M, 6 kurang 2M, langsung tulis M kurang M 0, 0 kurang 0 0, 0 min M M, M min M 0 gitu. Ini harusnya min M ya, kalau kayaknya salah deh. Bener M, soalnya 0 min M. Ini juga harus teliti nih di sini, soalnya tanda pengurangan sama pertamaannya harus teliti banget. Kalau udah salah dari sini, pasti ke belakang-belakangnya salah. Jadi harus teliti banget di tabel awal. Nah, habis itu udah dapet CJ min ZJ-nya, kita tuh nyari iterasi 1. Nah, cara nyari iterasi 1 tuh langkah pertamanya kita nyari pivot column. Pivot column itu gimana sih? Kita nyari kolom C min Z yang terpositif kalau goals-nya maksimum. Tapi kalau goals-nya minimum, kita cari yang ternegatif. Nah, karena ini goals-nya minimum, kita nyari yang ternegatif kan. Nah, yang ternegatif yang mana sih dari semua ini? Yang ini dong, 6 min 2M. Kenapa yang ini? Soalnya, ibaratkan M itu tuh angkanya yang paling gede, misalnya 1000 gitu. 5 min 1000 kan 995, tapi kalau 6 min 2000 pasti lebih besar dari 995 dong. Apalagi yang M doang gitu. Apalagi sama 0 gitu. Pasti berarti yang ini yang ternegatif. Nah, makanya kita pilih kolom ini buat jadi pivot kolomnya atau PC. Kalian kalau buat di Excel langsung buat diginiin aja. Biar kalian nggak bingung, langsung ditandain gitu pivot kolom. Habis itu, habis kita nyari pivot kolom, kita bakal nyari rasionya. Nah, rasionya itu apa sih? Itu RHS dibagi pivot kolom. Jadi 1000 dibagi 1, 300 dibagi 0, 150 dibagi 1. Dapat rasionya. Nah, habis kita dapat rasio, kita nyari pivot row. Nah, pivot row itu didapat dari mana sih? Dari rasio positif terkecil. Kan ada 1000 tidak terdefinisi sama 150. Yang paling kecil dan yang paling positif kan 150, positif terkecil. Berarti baris ini jadi pivot row. Nah, ketika kita udah dapat pivot row sama pivot column, kita bakal dapat pivot number. Jadi pertemuan antara dua garis ini namanya pivot number nih, yang ini aku tanda ini. Nah, yang biru ini namanya pivot number. Nah, udah dapat pivot number, kita bakal nyari baris pivot baru. Kan ada pivot row kan di baris 3. Nah, berarti pivot baru itu tuh kita ngambil semua nilainya juga dari baris 3. Oh, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kecepatan bilang aja. Takutnya aku kecepatan atau ada yang mau ditanyain gitu. Aku lanjut ya. Jadi, kan kita udah dapat nih nilainya pivot row. Kita masukin ke sini. Sampai RHS. Semua dimasukin sampai RHS. Terus, dibagi. Cara nyari baris pivot baru tuh, baris pivot lama dibagi pivot number. Jadi, pivot lamanya kan ini. Dibagi pivot numbernya 1. Dapat nih baris pivot baru. Nah, habis kita dapat baris pivot baru, kita lihat ada 2 baris kan yang belum dicari baris barunya. Ya udah kita langsung cari aja dari baris yang pertama nih, baris 1 baru. Cara nyarinya baris 1 baru gimana sih? Ini, baris lama dikurangin angka di atas atau di bawah. Pokoknya letak barisnya. Berarti angka di atas atau di bawah pivot kan ini nih. Angka barisnya 1. Dikali baris pivot baru, dikali ini. Jadi misalnya nilai ini 1, dikurangin angka di atas pivot number kan di barisnya, angka di barisnya. Kalian jangan bingung angka di atas atau di bawah, kalian langsung kurangin angka barisnya aja, angka barisnya itu sendiri. Jadi misalnya 1 nih, 1 min 1, habis itu dikali pivot barunya ini. Langsungnya di copy paste gitu kalau di Excel, biar kalian mudah. Udah dapet, ini baris 1 barunya. Habis itu langsung nyari baris 2 barunya. Sama kayak baris 1, tapi angka yang kuranginnya ini 0. Soalnya kita pakai angka barisnya sendiri gitu. Jangan bingung sama angka di atas atau di bawah. Pakai aja angka di barisnya itu sendiri aja. Udah dapat semuanya, langsung bikin tabel iterasi 1. Nah, tabel iterasi 1 itu kita mulai dari baris pivot barunya. Kan baris pivot barunya kan baris 3. Langsung masukin aja ke baris 3-nya semuanya. Habis itu baris 1 baru, namanya baris 1 baru, ya udah kita masukin ke baris 1 barunya. Nah, habis itu udah dapat baris 1 baru juga, kita masukin juga baris 2 barunya juga gitu.
Nah, udah dapet, kita nyari lagi nih. Mulai dari awal lagi kita. Dari solmix-nya, ZJ-nya, JJ min ZJ-nya. Kita cari. JJ-nya kan udah pasti sama dong. Sama ininya. Yang beda tuh pasti solmix-nya. Nah, kan kita udah tahu nih nilai tabelnya ini. Kita nyari lagi solmix-nya dari awal. Kita nyari yang dari baris 1 dulu nih. Mana yang 1? Ada 1, 2, 3 kan. Nah, tapi di bawahnya ini yang harus 0. Jadi, ini nih A1. Kita masukin A1 di solmix-nya. Terus baris yang kedua. Baris yang kedua, yang 1 ada 1, 2 kan. Terus kita nyari lagi di baris yang lain. Yang 0 semua yang mana? Yang ini kan, yang S2 nih. Kita masukin S2. Terus lanjut baris ketiga. Kita nyari satunya, ada 1, 2. Terus kita nyari yang sisanya yang 0, yang X2, masukin. Nah, udah tahu solmix-nya, masukin lagi di sini JJ-nya. JJ-nya didapat dari sini, yang tadi udah aku jelasin. A1 itu M, S2 itu 0, X2 itu 6. Nah, udah dapet, kita nyari ZJ-nya. ZJ-nya kan angka di tabel dikali nilai JJ di kiri kan. Jadi 1 kali M ditambahin 1 kali 0 ditambahin 0 kali 6. Jadi nilainya 1M atau 1 atau M. Terus yang ini 0 kali M tambahin 0 kali 0 tambahin 1 kali 6. Jadi kan 6 doang. Terus sampai ujung, sampai RHS-nya juga dihitung. Nah, terus habis dapat JJ, kita hitung lagi JJ min ZJ-nya kayak biasa. 5 min M, 5 min M, 6 min 6, 0, M min M, 0, 0 min 0, 0, 0 min 5, 0 min M min 6, jadi segini, min M plus 6. Ingat tanda plus minusnya, teliti. M min 6 min M. Ini berarti cara ngitungnya tuh M dikurang dalam kurung ya. Jadi kan ini kalau dalam kurung dibuka kurungnya, jadi ini min 6 plus M kan gitu. Jadi harus teliti sama tanda plus minusnya. Nah, habis itu udah dapet JJ min JJ-nya, kita tuh nyari lagi baris pivot kolomnya. Pivot kolomnya didapat dari kolom C min Z ternegatif kan, karena goalsnya minimize. Nah, kolom JJ min ZJ-nya yang ternegatif itu yang ini nih, 5 min M. Kenapa nggak yang min M plus 6? Soalnya 6 kan lebih besar dari 5 dong. Berarti kalau kita ibaratkan ini M-nya 10. M min 10 kan masih min 5. Kalau min 10 plus 6 kan 4. Berarti yang ternegatif kan yang ini. Gitu. Terus udah masukin ini ketemu pivot kolomnya, di situ kita nyari lagi pivot rasionya dulu sebelum pivot row. Rasionya kayak biasa, yang 850 ini di RHS dibagi sama pivot kolomnya. Dapat nih. 150 bagi 0 nggak terdefinisi. Terus kita dapat PR-nya itu rasio positif terkecil, yang 300. Berarti ini pivot number-nya. Pertemuan antara pivot row sama pivot kolom. Nah, sampai sini kita buat lagi nih. Baris pivot baru, baris 1 baru, sama baris 3 baru. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi nggak? Atau aku lanjut terus? Atau ada yang bingung? Sama terus kok sampai nanti yang solusinya. Sampai nanti. Nah, misalnya kita udah sampai ujung nih, misalnya iterasi 2 kan udah dibuat juga nih, udah ketemu juga, kita buat lagi baris 1, baris 2, baris 3 baru. Nah, sampai ke tabel iterasi 3. Nah, kita tahu tabel iterasi itu udah optimal kalau nggak ada pivot kolom, kita nggak bisa nyari pivot kolom. Nah, pivot kolom tuh tadi apa sih? Pivot kolom itu tuh kolom C min Z ternegatif, karena goalsnya min, ingat. Kalau goalsnya max, terpositif. Nah, kita lihat nih di tabel iterasi yang ketiga. JJ min ZJ-nya nggak ada yang ternegatif, semuanya positif. Gitu, berarti udah optimal. Nah, langsung aja berarti kita ketemu solusinya. Nah, solusinya pertama kita lihat dari solmix-nya dulu. Ada variabel apa aja? Ada X3, X1, sama X2.
Nah, langsung terus masukin nilai mereka masing-masing, yaitu RHS-nya, 550, 300, sama 700. Nah, variabel yang lain, kan nggak dapat RHS, tulis aja, terus nilainya 0. Nah, total cost-nya itu ini, total RHS-nya. ZJ RHS-nya, bukan total RHS, ZJ-nya. Udah deh, dapat deh jawabannya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Tapi ini kalau manual ya, kalau di POMQM kalian tinggal langsung masukin aja, iya, masukin constraint, masukin ininya, langsung semua, langsung tabelnya. Atau mau dicobain di POMQM kali ya? Biar kalian ngerti juga. Atau kita langsung ke latihan soal aja kali ya, biar. Oh ya, latihan soalnya. Boleh. Boleh share yang itu kan, yang latihan soalnya. Sebentar. Itu soalnya ya, teman-teman. Oh iya. Nih, jadi salah satu kantin di area Unpar menjual nasi nih, 3 nasi. Kita langsung dapat nih variabelnya. Kita buat dulu di Excel gitu, 3 nasi. Ada nasi bakmoy, nasi lengko, sama nasi bakpan. Terus kita jadiin semua namanya jadi X, Y, Z, biar kalian gampang masukinnya nanti di POMQM. Habis itu, nasi bakmoy itu terbuat dari nasi, kuah kecap, tahu. Tulis aja, langsung tulis semua variabel yang diketahuin, nasi, kuah, tahu, kecap. Terus lanjut, nasi lengko itu potongan tahu tempe sama kecap. Masukin tempe. Habis itu nasi bakwan, kerupuk nih, ada kerupuk juga. Masukin bumbu kacang sama kerupuk, jangan lupa. Terus nasi bakwan itu kuah, bakso sama bakwan. Langsung masukin semua variabel yang udah ada. Nah, dari ini sih, lihatnya pasti di soalnya ada kayak gini, buat lebih gampang. Jadi, udah kita masukin nih semuanya. Nasi bakmoy, 1 porsi nasi, terus tambahin 2 sendok kuah, nih, tambahin 2, masukin aja di Excel-nya. Buat Excel kayak gini dulu, kalau LP. Terus masukin semuanya, udah masuk, nih harganya juga dimasukin ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang cara nyari maksimum harganya kan, maksimum penjualannya. Makanya goals-nya maksimum. Nggak mungkin dong kita goals-nya minimum kalau kita nyari penghasilan terbanyak gitu. Berarti goals-nya maksimum kan, kalau kita lihat dari soal ini. Nah, goals-nya maksimum, kita lihatnya dari, dibaca di soalnya nih. Setiap hari, nasinya tuh hanya tersedia 100 porsi. Jadi nasinya hanya 100 nih. Terus kuahnya hanya 120 porsi. Kalian bisa baca di soalnya, guys. Kalian masukin angka-angkanya, maksimumnya tuh segini. Nanti dapat persamaan goals-nya, kan kita menghitung penghasilan terbesar kan, berarti kita ngitung dari harganya. 12.000 X tambah 10.000 Y tambah 15.000 Z. Ini goals-nya maksimum. Nah, di sini juga ada constraint-nya masing-masing di sini. Constraint-nya itu bisa langsung masukin ke tabelnya juga. Kalian bikin tabel baru constraint gitu. Misalnya salah satu constraint-nya ini nih. Nasi kan, misalnya nasinya tuh cuma 100 nih, hanya tersedia nasi 100 porsi setiap hari. Nah, kan di sini ada 3 nasi nih, 3-tiganya pakai nasi kan. Ya udah, kalian bikin constraint berarti 1x plus 1y plus 1z lebih kecil sama dengan 100 buat nasinya. Ini constraint 1 nasi gitu. Constraint kedua kuah nih. Kuahnya itu kita lihat di sini, hanya sekitar 120 sendok sop kuah yang dihasilkan tiap hari. Berarti kalian lihat di resepnya, yang pakai kuah tuh apa sih? Nasi apa? Nasi bakmoy sama nasi bakwan doang. Nasi bakmoy pakai 2 sendok kuah, nasi bakwan pakai 4 sendok kuah. Masukin ke constraint-nya. 2x tambah 4z lebih kecil sama dengan 120. Ini constraint kuahnya. Nah, kalau kalian baca di soal, masing-masing bahan itu punya constraint-nya masing-masing, punya ketentuannya masing-masing. Kalau kalian udah nemu, langsung masukin ke POMQM.
Nah, masukin POMQM kan, kita nunjukin di POMQM-nya langsung kali ya, Cak? Atau dari sini dulu? Boleh sih. Kalian pada bingung pakai POMQM nggak sih? Iya, pada bingung atau kalian pada emang udah pada lancar pakai POMQM? Bingung baca datanya, Kak. Oh, bingung baca soalnya ya? Baca Yaudah, data kalau gitu. hasilnya. Oh, baca data hasilnya. Oh, ya udah, berarti kan kalian udah tahu cara masukin constraint-nya sama goals-nya kan. Nah, hasilnya kan ini nih misalnya. Hasilnya ada dua tabel. LP result sama ranging. Kalian yang penting tuh dua ini kalau mau ngejawab soal yang ini. Yang penting tabelnya dua ini. Yang pertama kita baca nih dari sini. Solutionnya dapat. Solution yang dibuat kan tadi kita mau pengen tahu nih, kita jual nasi apa aja sih, terus keuntungannya berapa. Nah, ternyata yang kita jual tuh cuman 50 Y sama 20 Z, berarti 50 nasi lengko sama 20 nasi bakwan. Nah, keuntungan yang kita dapat tuh ini, 800.000 rupiah. Terus kita lihat, ditanya apa sih yang A. Yang A, bantulah pemilik kantin untuk menemukan kombinasi penjualan menu agar dihasilkan pendapatan yang optimal. Nah, nomor A ini bisa dijawab dari yang tadi, 50 porsi nasi lengko sama 20 porsi nasi bakwan. Profitnya ini, itu bacanya ini. Terus yang B, ditanyanya apa sih? Yang B itu, pemilik kantin merasa bahwa bawaannya setiap hari terlalu berat. Nah, berikan saran barang apa sih yang bisa dikurangin di setiap harinya gitu, dan berapa banyak pengurangannya. Itu kita bisa lihatnya dari tabel ranging. Kita lihat slack atau surplusnya di sini nih, di setiap constraint-nya, di setiap bahan-bahannya. Constraint ini kan bahan-bahannya. Kita lihat slack atau surplusnya. Ternyata constraint 1 itu bisa dikurangin 30. Constraint 2 itu bisa dikurangin 40. Constraint 4 bisa dikurangin 50. Constraint 5 bisa dikurangin 210. Constraint 6 bisa dikurangin 15, constraint 7 bisa dikurangin 10. Nah, kalian tulis aja tuh semuanya. Bahan-bahannya. Constraint 1 kan tadi nasi. Ternyata nasi bisa dikurangin 30. Kuah bisa dikurangin 40. Nah, baca yang bisa dikurangin atau ditambahin itu dari sini. Dari slack atau surplus di tabel ranging. Habis itu kita ke yang C. Yang C itu pemilik kantin tahu bahwa persiapkannya setiap hari kurang. Apakah pendapatnya betul? Nah, kalau dilihat itu tahunya nih, kan dilihat tahunya kurang atau enggak sih? Constraint tahu itu tuh constraint 3. Lihat di sini, constraint 3. Nah, kita lihat kurang atau enggaknya tuh dari upper bound. Ternyata upper bound-nya itu 60. Berarti si ibunya ternyata kurang 10 tahu lagi gitu untuk menuhin upper bound-nya. Langsung berarti tulis aja di jawabannya. Betul, 10 tahu akan meningkatkan profit. Nah, cara nyari tahu profitnya itu gimana sih? Lihat dual value-nya. Setiap satu nih, misalnya ditambahin 1, jadi 51, berarti profit yang nambah tuh 10.000. Dual value-nya 10.000. Berarti kalau 60, berarti kan ditambah 10. Berarti 10 kali 10.000. Nah, lihat profitnya itu dari dual value, kalau lihat kekurangan itu lihat dari upper bound. Habis itu kita ke yang D. Nah, menantu dari pemilik kantin bisa dibaca nih. Terus diminta dibuatkan nasi bakmoy. Jadi menantunya minta buat nasi bakmoy at least 1 gitu. Kan di sini kita nggak buat nasi bakmoy sama sekali. Nasi bakmoy itu X, nggak dibuat sama sekali. Nah, kalau kita buat 1 tuh, apa sih profitnya jadi berapa sih gitu. Itu kalian langsung masukin constraint baru, constraint 9. Jadi X lebih kecil sama dengan 1. Soalnya harus ada dibuat atau diproduksi nasi bakmoy 1. Langsung aja kita buat constraint sendiri di sini, nanti masukin di POMQM-nya. C9 itu X lebih kecil sama dengan 1. Ini constraint tambahan ya. Untuk ngejawab yang soal D.
Nah, kalau udah dimasukin ke POM-QM, nanti hasilnya tuh bakal ngurang. Atau enggak, kalian nggak harus bikin POM-QM lagi. Kalian bisa lihat dari tabel ranging-nya sendiri, udah lebih cepat juga bisa nih. Ini cara cepatnya ya. Kalau kalian nggak ngerti cara bacanya, kalian bisa masukin ini, constraint baru lagi. Tapi kalau kalian udah ngerti baca ranging-nya, langsung dari sini sebenarnya udah bisa. Dari nih, kan kita lihat nih nasi bakmoy, kalau di produksi ternyata ada reduce-nya nih. Kalau di produksi dia bakal ngurangin profitnya 8.000. Jadi langsung tulis aja di jawabannya. Profit maksimalnya kan tadi 800.000 nih. Dikurangin reduce-nya 8.000. Jadi 792. Langsung dapat kan, daripada kalian susah-susah bikin POM-QM, masukin constraint satu-satu lagi, kalian mending belajarin tabel ranging aja, cara baca tabel rangingnya. Jadi lebih cepat. Gitu. Habis itu masuk ke yang soal E ya. Soal E itu ada pendapat dari pemilik kantin yang lain bahwa untuk meningkatkan pendapatan, sebaiknya naikkan harga nasi bakmoy menjadi 18.000. Apakah pendapat ini benar? Nah, sebenarnya itu juga bisa dibuat lagi tabel POM-QM baru, constraint baru lagi. Tapi mending lihat dari tabel ranging biar lebih cepat. Tadi ditanya kan membuat nasi bakmoy jadi 18.000. Harga awalnya 12.000 kan. Apakah bisa menambahkan profit? Ternyata kalian lihat kalau ditanya kayak gitu, kalian lihat upper bound-nya. Ternyata tuh kalau mau ningkatin profit, ternyata nasi bakmoy itu harganya harus lebih dari 20.000. Soalnya kalau cuman sampai naikin 18.000, masih di bawah upper bound-nya dia. Jadi nggak bakal ningkatin profit apa-apa. Jadi tulis aja langsung di sini, salah pendapat yang pedagang lain. Karena untuk mengubah hasil Solmix-nya, minimal tuh diubah 20.001. Yang penting ngelebihin upper bound-nya. Baru profitnya bisa bertambah gitu, atau berubah. Langsung yang F ya. Yang F itu untuk memperingati Dias Unpar, pemilik kantin memberikan diskon untuk setiap pembelian nasi lengko. Nah, berapa sih diskon yang dapat diberikan oleh pemilik kantinnya? Nah, kita ngeliat dari tabel ranging. Diskon yang bisa dimiliki itu berapa sih? Nah, kita lihat dari tabel variabelnya nih yang di atas. Setiap nasi kan nih ada harga masing-masingnya, ada original value-nya. Kita lihat kalau di diskon itu, kita lihat dari lower bound, dari harga lower bound-nya ini. Ternyata nasi lengko itu kan yang Y kan. Nah, kalau di diskon tuh bisa di diskon berapa sih? Ternyata ada batasnya nih, ada batas lower bound-nya 6.000. Berarti bisa di diskon 6.000. Langsung tulis saya di jawabannya, harga nasi lengko bisa di diskon hingga menjadi 6.000. Harga minimalnya 6.000. Nah, terus lanjut ke yang G. Ke yang G itu ada tukang bakwan keliling menawarkan ke pedagangnya nih. Pemiliknya berencana membeli 10 buah. Tapi setelah berbincang-bincang sama tukangnya, ditawarin borong aja 20 bakwan, tapi harganya jadi lebih murah 1.200 dari harga awal. Nah, kita tuh disuruh milih pilihan mana sih yang sebaiknya diambil oleh pemilik kantinnya, beli satuan atau beli borongan. Nah, untuk menjawab soalnya, kita ngeliat dari tabel ranging-nya lagi. Nah, constraint bakwan itu yang nomor berapa sih? Yang nomor 8 kan, constraint 8. Kita lihat original value-nya kan 50. Tadi pemiliknya mau beli 10 lagi gitu. Nah, pertama-tama kita lihat dulu upper bound sama lower bound-nya. Nah, upper bound-nya kan 62,5 nih. Berarti pemiliknya itu lebih baik belinya nggak melebihi dari upper bound-nya. Soalnya ngapain beli buang-buang gitu. Padahal kita cuma butuh 12,5 bakwan lagi. Nah, daripada beli buang-buang, mending beli satuan kan. Soalnya kalau beli borongan itu langsung beli 20. Berarti 10 bakwannya nggak bakal guna gitu. Nah, untuk ngitungnya, jadi gini, nulisnya gini nih. Lebih baik membeli satuan sebanyak 12,5 buah, atau 12 aja. Soalnya kan nggak mungkin beli setengah dong bakwannya. Langsung beli aja 12 atau 13 itu kalau dibuletin ke atas. Dengan harga setiap satu bakwannya kan tadi 5.000 ya. Udah kalian kaliin aja berapa yang kalian beli, kaliin harganya. Nah, pendapatannya ini atau profitnya itu kalian lihat dari dual value-nya tadi, sama kayak constraint 3, sama kayak si tahu yang tadi kurang. Berarti setiap penambahan satu bakwan
kita nambahin 6.000 nih, 6.000 profit. Berarti kaliin aja 12,5 kali 6.000 gitu. Tapi kan nggak mungkin beli bakwan setengah doang dong. Ya udah kalian 12 atau kalian 13 aja gitu. Terus untuk menjawab yang H, karena kenaikan harga cabai, harga sambal yang dibeli pun meningkat. Budget untuk pembelian sambal hanya 20.000, yang biasanya cukup untuk membeli 1 botol sambal. Tetapi sekarang tuh 20.000 cuman dapat beli setengah doang, setengah botol. Apakah pemilik kantin sebaiknya menambah budget untuk beli sambal? Nah, kita lihat dari constraint sambal. Constraint sambal itu C5. Lihat di tabel ranging-nya. Original value-nya 400 kan. Ini 1 botol tuh 400. Biasanya beli 1 botol tuh isinya 400 mili lah istilahnya gitu, 400. Ternyata pas kita beli, cuman dapat 200 sambal. Nah, kalian lihat dari lower bounds-nya nih, bisa dikurangin sampai berapa sih? Ternyata kita cuman butuhnya minimal tuh kita ada sambalnya tuh 190. Berarti ketika kita cuman dapat 200 doang, itu masih terpenuhi kan, masih lebih dari lower bounds-nya kan. Makanya nggak perlu kita beli sambal lagi. Karena sambal yang tersisa tuh masih ada 210 juga bahkan kita beli 400 nih, bahkan cuman kepake 190 gitu, 210 nya tuh nggak kepake. Jadi kalau pembelian 200 aja tuh udah cukup gitu. Jadi kalian tulis aja gini, tidak perlu beli setengah aja udah cukup gitu sebenarnya. Tapi kan sekali lagi dibilangin nggak bisa beli setengah dong kalau biasanya kan, ini gara-gara mahal doang, lebih mahal, jadi belinya 1 botol gitu. Terus lanjut ke yang terakhir. Oh, ini apa nih? Kak, maaf, artinya 400. Oh, artinya 400 di original value itu tuh sambalnya berapa. Dia setiap beli sambal tuh punya berapa, 1 botolnya tuh 400 isi awalnya. Tapi kan di soalnya cuman dibilang karena mahal, jadi isinya cuman setengah doang. Jadi 200 gitu. Kalau yang biasa aja isinya 400. Ini biasanya gitu, sambal 1 botol isinya segini, 400. Ngerti gak, Nabila? Halo, Nabila? Oke. Nah, lanjut ke yang I ya. Yang I ada nggak sih? Oh, nih. Apabila ada orang yang ingin membeli nasi putih, sebaiknya pemilik kantin melayaninya atau enggak? Kita lihat constraint nasi kan. Kalau orang mau beli nasi putihnya doang, berarti constraint 1. Sebenarnya kita setiap hari kan bawa nasi 100 nih. Terus kita punya slack atau surplus, berarti kita punya kelebihan 30. Tadi kan ada orang mau beli nasi nih. Kira-kira ada orang mau beli nasi putihnya doang. Kita kasih atau enggak? Jawabannya kita kasih. Soalnya kita punya kelebihan 30 nih. Punya kelebihan 30 nasi, 30 bungkus nasi. Jadi kalau orang beli nasinya doang, nggak apa-apa gitu. Kita nggak kekurangan buat bikin nasi bakwan, nasi lengko sama nasi bakwan. Jadi tulisannya di ini kasih, jadi boleh gitu untuk membeli nasi doang, nasi putih doang. Itu sih jawabannya buat nomor 2 ini, yang LP. Gimana, ada yang mau ditanya? Mau nanya nggak? Sebelum kita lanjut ke soal yang lain. Atau mungkin nanya form GM-nya gitu. Kalau mau ditunjukin juga boleh. Iya, boleh. Kenapa, Rifa? Yang infinity itu maksudnya gimana sih, Kak? Oh, yang upper bound sama lower bounds-nya ya. Nah, kalau yang infinity ini tuh artinya misalnya nih yang Y ya, yang nasi lengko. Kalian boleh nambahin berapa sebanyak pun kalau infinity tuh. Jadi mau nambah 1, mau nambah 2, mau nambah 1000 buat diproduksi juga nggak apa-apa. Soalnya batasnya itu infinity, tak terhingga. Sama kayak nasi yang X nih, yang bakwan, minus infinity. Berarti nggak mau diproduksi pun sampai 0 juga nggak apa-apa. Soalnya batasnya minus infinity. Tapi kalau lihat di sini kan upper bounds-nya 20.000. Ya kan, 20.000. Berarti nasi bakwan itu harganya, ini ngomongin harga ya. Kalau yang dibawa itu yang ini, yang diproduksi atau dibawa setiap hari. Kalau ngomongin harga,
harganya tuh cuma bisa mentok 20.000. Kalau lebih dari ini bisa rugi bahkan. Terus kalau ini harganya bisa dikurangin sampai berapa aja. Mau dikasih gratis tuh juga nggak apa-apa gitu yang X. Tapi kalau yang ini juga lihat nih, kita lihat lower bound sama upper bound nih. Upper bound-nya nasi yang lengko itu bisa dinaikin harganya sampai berapa aja. Tapi cuman bisa dikurangin harganya sampai 6.000 doang gitu. Atau didiskon 6.000 doang. Yang Z 0 gitu. Tapi bisa dinaikin harganya sampai berapa aja. Terus yang di bawah yang constraint, upper bound-nya infinity. Berarti kita bisa bawa nasi, constraint itu kan nasi tadi. Kita bisa bawa nasi lebih dari 100 juga nggak apa-apa gitu. Karena batas atasnya itu infinity. Tapi kita nggak boleh bawa nasi kurang dari 70. Soalnya pasti kekurangan. Itu sih tentang infinity-nya di upper bound sama lower bound. Jelas gak, Rifa? Ada yang nanya juga tuh. Oh. Ini tunggu Rifa dulu. Jelas gak, Rifa? Mengenai infinity di lower bound sama upper bound. Jelas, Kak. Oke. Terus ini ada yang nanya juga, Michael, kalau dual value di constraint itu sebagai profit atau cost ya? Nah, dual value di sini kita harus lihat dari soalnya dulu. Soalnya tuh kita ngomongin apa sih? Kan kalau ini kan ngomonginnya maximize, ngomonginnya profit. Berarti dual value di sini pasti ngomonginnya profit gitu. Gitu, Michael. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke. Ada yang mau nanya lagi sebelum lanjut ke assignment? Udah nggak ada ya? Yaudah, lanjut aja, Cak, ke assignment. Yang assignment kita langsung ke soal aja kali ya, soalnya nggak terlalu ribet juga. Kan kalian pakai POM-QM kan? Iya, pakai POM-QM. Tinggal dimasukin angka kan. Jadi, yang assignment tuh ada di nomor 1 contohnya. Nomor 1 yang soal yang Kenneth kasih di grup. Nah, jadi di situ tuh kan dibilang, kalau misalnya Anda bermain kartu bersama seorang teman, masing-masing orang mengambil 5 kartu secara random, kemudian memilih satu persatu untuk dibandingkan. Nah, kartu yang lebih besar angkanya tuh yang bakal menang. Nah, contohnya 5 hati sama 4 keriting. Bakal menang 1 poin. Kalau misalnya Jack Diamond lawan As hati, itu bakal kalah 3 poin. Nah, bakal ngambil 5 kartu secara acak. Nah, ini dikasih tahu kan kartu kita apa aja. Nah, ternyata kita juga tahu kartu teman kita. Nah, terus dia ditanyanya, tentukan kartu apa yang perlu Anda keluarkan untuk melawan kartu teman Anda, agar poin kemenangan Anda maksimal. Nah, jadi awalnya kita tulis dulu nih, kayak kartu kita apa, dan poinnya berapa aja. Kayak misalnya ini kan 5 diamond, berarti poin kemenangan kita 5. Nah, kalau misalnya 4, kita poinnya 4. Kalau 11, 11. Gitu juga dengan kartu musuh. Kartu musuh, as tuh 14. Dia punya as lagi, berarti 14 juga, dan seterusnya. Nah, ini tuh dinamain. Kayak kartu kita B, C, D, E, sama kartu musuh PW, X, Y, Z. Ini tuh buat mempermudah di POM-QM-nya aja nanti. Nah, habis itu kita bikin kemungkinan-kemungkinannya dulu nih. Ya misalnya, kalau misalnya kartu kita nih yang A, berarti yang 5 diamond ini ketemu sama nih A, V kan, berarti ketemu sama yang V. Berarti kan kalah nih, berarti kita kalah 9 poin. Gitu juga kalau misalnya kartu A kita ketemu sama kartu W-nya musuh. Ini juga kalah 9 poin. Terus kalau misalnya kartu A kita ketemu sama kartu X musuh, berarti kita menang 3 poin karena 5 lawan 2 gitu. Dan seterusnya. Sama juga sama kartu B kita. Kartu B kita ketemu kartu V musuh, kalah min 10 poin. Berarti kalah 10 poin. Terus sampai ke yang kartu E kita. Nah, kalau misalnya kita udah dapat kemungkinan-kemungkinan ini tinggal kita masukin POM-QM aja. Kita masukin POM-QM kayak gini. Ke tabel ini. Ke tabel yang ini. Nah, udah gitu, karena tadi dia bilangnya agar poin kemenangan Anda maksimal. Nanti tuh kalau di POM-QM bakal ada
kalau misalnya kalian pakai assignment, di atasnya tuh bakal ada maximize sama minimize. Kalian pilihnya yang maximize karena dibilangnya agar poin kemenangan Anda maksimal. Nah, setelah didapat, kayak gini dapatnya. Nah, ini tuh jawaban-jawabannya. Jadi paling baik tuh kita ngeluarinnya, jadi ini kemungkinan-kemungkinan paling baik biar poin kemenangan kita paling besar gitu. Nah, tapi ini setelah dihitung, ternyata kan ini 3 nih. Yang pertama kita 3, menang 3 poin. Kedua, menang 0 poin. Berarti 3 tambah 0, 3. Terus kita kalah 3 poin. Jadi minus 3. Terus poin kita 0 lagi. Terus yang keempat, poinnya 0. Berarti tetap 0. Terus akhirnya minus. Berarti kalah dong. Iya, soalnya kita di case ini, setelah kita hitung, kita nggak akan pernah menang. Kenapa? Soalnya jumlah poin kartu kita sama jumlah poin kartu musuh lebih gedean kartu musuh. Jadi apapun yang terjadi kita nggak akan menang. Jadi yang kita lakukan adalah gimana biar poin kekalahannya paling sedikit. Jadi jawabannya yaitu kita nggak bakal menang, tapi kita bisa meminimalisir poin kekalahan kita, yaitu minus 2. Dari ini semua ditambahin 3, ditambah 0, dikurangi 3, ditambah 0, dikurangi 2. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Atau aku kecepatan? Nggak ada. Lanjut aja kali ya, Ken. Boleh. Berarti assignment langsung transportation aja kali ya, nomor 4. Tadi assignment udah, lanjut transportation. Oh, nomor 3 assignment lagi. Atau mau nomor 4? Mungkin transportation aja kali ya, soalnya waktunya tinggal dikit lagi. Oke, boleh. Lihat nomor 4. Zootopia tuh. Kan soalnya panjang nih. Kalian baca sendiri aja kan. Pokoknya kita lihat di soalnya tuh sedang menggalakkan dana untuk para anak binatang yatim piatu. Nah, menggalang dananya itu dengan cara jual es krim. Jadi ada 4 penjual es krim nih. Ada Nick, Judy, Chief Bogo, Clubhouser. Nah, masing-masing penjual es krimnya ini bisa ngebawa segini nih. Nick bisa bawa 220 liter es krim. Judy 190 liter. Chief Bogo 165 liter. Clubhouser bisa 250 liter. Di soalnya. Kalian bisa baca sendiri tuh. Di paragraf kedua. Nah, terus kita juga ngeliat nih tempat-tempatnya buat dikasih es krimnya. Ada Sahara Square, Savannah Central, Rainforest District, sama Tundra Town. Kalian singkat aja di sini. Nah, setiap kotanya punya demand masing-masing, punya konsumen masing-masing. Sahara Square ada 1.800, Savannah Central ada 1.000, Rainforest ada 1.400, Tundra Town-nya ada 1.300. Nah, kan di sini di paragraf ketiga nih dibilangin nih, kalau dijualnya itu per liter kan, satu porsinya itu 150 mili. Berarti dari liter dikaliin dulu 1.000, habis itu dibagi dengan kemampuan setiap penjual es krimnya. Nih, kemampuan setiap penjual es krimnya itu ini. Si Nick cuman bisa bawa 0,6 harganya. Ini cost-nya 0,6 ke SS, ke Sahara Square. Ke 0,6 ke Savannah Central. 1 ke Rainforest District, sama 0,5 ke Tundra Town. Nah, jadi itu cara ngitung profitnya di situ juga udah dituliskan tuh. Di paragraf 3 yang paling akhir, kalimat terakhir. Dari data di atas didapat keuntungan untuk pengiriman Nick ke Savannah Center, yaitu $3, min 0,5, min 0,6, sama dengan 1,9. Nah, perhitungan keuntungannya itu gimana sih? Jadi penjualan es krimnya, setiap satu porsi es krim tuh dijual $3. Biaya produksinya tuh semuanya 0,5. Nah, ini tuh cost untuk biaya pengirimannya. Jadi untuk ngitung profitnya setiap orang dan di setiap tempatnya,
itu 3 kurangin 0,5 dikurangin 0,6 di setiap ininya, di setiap isi tabel. Jadi untuk nyari nik di SC itu gimana sih? 3 min 0,5 min 0,6. Di RD 3 min 0,5 min 1 gitu. Nah, terus dapat nih nanti tabelnya buat dimasukin ke POMQM. Ini nih nilai-nilai ini didapat dari profitnya yang tadi, yang 3 min 0,5 min nilainya mereka masing-masing. Nah, tapi kita lihat juga nih di soal, ada special case kalau di transportation namanya. Ada special case-nya tuh, Clawhauser tidak bisa tahan dengan daerah dingin, sehingga dia tidak mau mengirimkan ke daerah tundra town. Di paragraf keempat tuh, kita bisa lihat. Nah, berarti Clawhauser tuh nggak bisa ngirim ke tundra town. Nah, untuk menyelesaikan special case itu, berarti kan nggak bisa ngirim. Kan ini tabelnya mengenai profit ya, maksimum. Goalsnya maksimum profit. Berarti di minusin 1.000 aja. Biar Clawhauser nggak mungkin jual ke tundra town. Soalnya nggak mungkin dong kita mau nyari profitnya minus 1.000. Itu kan kurang banget gitu. Nah, terus dengan keadaan Chief Bogo yang lambat, maka dia tidak cocok untuk mengirimkan ke Rainforest District karena perlu pergerakan yang cepat, RD. Chief Bogo nggak bisa kirim ke RD. Berarti langsung kayak tadi, diminusin aja profitnya, minus 1.000 gitu. Nah, karena special case-nya cuma itu, berarti udah dapat semuanya, langsung dimasukin nih tabel semua ini ke POMQM Transportation. Nanti dapat solusinya nih. Yang ditanyakan di A, bantulah Nick dan para personel agar menggalakkan dana menghasilkan keuntungan yang optimal. Nah, dari tabel optimalnya tuh ternyata mereka bisa ngumpulin 113.603 keuntungan nih, dolar. Ini langsung tulis aja, berarti A-nya itu keuntungannya segini. Nah, untuk yang B, ditanyakan total uang yang optimal. Sebenarnya yang A itu kalian tinggal masukin tabelnya ini, nyatet ulang tabelnya ini. Sama yang ini juga boleh, yang shipping list-nya. Jadi di POMQM itu tabelnya ada banyak, jadi kalian pilih 2 ini aja yang penting buat ngejawab soal nomor 4 ini, kalau jenis soalnya kayak gini. Nah, yang A itu kalian cuma tinggal nunjukin data tabel ini. Soalnya di tabel ini tuh dikasih lihat, Nick kirim kemana, Nick Judy kirim kemana, Chief Bogo kirim kemana, Clawhauser kirim kemana gitu. Nah, terus yang B itu kan berapa total uang optimal yang digalang. Itu tuh dari sini yang solution value-nya. Berarti kalian tinggal tulis 113.603 gitu. Dan jelaskan rute pengiriman yang optimal. Nah, rutenya kalian tinggal tulis nih. Nick kirim ke SS, Nick kirim ke SC sebesar 400 ini sama 1.000. Terus Judy kirim ke Tundra Town 1.267. Chief Bogo kirim ke SS 1.067 sama ke Tundra Town 33. Clawhauser kirim ke SS 266 sama kirim ke RD 1.400. Itu sih untuk jawab yang A sama B. Ada yang mau ditanyain nggak dari ini? Atau bingung, mungkin aku nunjukin di POMQM-nya aja kali ya. Nih, kalau di POMQM kan gini-gini. Di POMQM kan kalau transportation langsung disuruh ngisi ini kan masing-masing. Ada tempatnya sama ada pengirimnya gitu. Ada supply, ada demand. Kalian masukin tadi nih nilai yang didapat dari sini nih. Yang ini nih. Kalian masukin, dapatnya dari sini kan tadi. Yang 3 minus 0,5 minus biaya pengirimannya. Sama jangan lupa masukin supply-nya nih, supply sama demand-nya. Udah dimasukin ke POMQM, kayak gini, namanya udah, kotanya juga udah, kalian pilih metodenya. Kalian lihat soalnya, teliti di soalnya. Disuruh pakai Northwest, minimum cost, atau Vogel. Tapi kalau nggak disuruh pakai metode yang mana-mana, nggak disuruh spesifik ke metode mana aja, kalian pilih any starting method aja. Terus kan kalian lihat juga goals-nya, objektifnya, maximize atau minimize. Kan yang kalau di soal kan maximize, soalnya kita ngomongin profit penggalangan dana. Nah, kalau udah dapet gini, udah lengkap, langsung aja di solve. Nah, di solve nih, kalian langsung nih, tabel yang pertama yang muncul ini nih, tabel solution namanya, transportation results-nya. Langsung aja, kalau disuruh, kan tadi yang untuk jawab nomor A, itu kalian
salin ulang aja nih tabel ini. So kalian lihat nih di bawah sini, kan ada tabelnya banyak banget nih. Kalian lihat ini, yang shipping list aja. Buat ngasih lihat kemana, Nick kirim kemana, shipmentnya berapa gitu. Kalau ditanya shipment cost-nya, kalian bisa lihat di sini juga, sama cost per unitnya. Itu sih, tabel yang penting menurut aku, transportation result sama shipping list. Kalau untuk transportation, ada yang mau ditanyain nggak? Untuk transportation ini. Kamu boleh nanya? Iya, ya, boleh. Itu tuh yang di soal tadi itu kan constraint rata-rata. Nah, rata-rata pengiriman. Dijelasin cara bikin constraint rata-rata. Yang ini ya, yang paragraf terakhir ya? Iya. Rata-rata pengiriman untuk tundra tahun minimal 25%. Nah, kalau itu tuh tinggal masukin sebenarnya ke constraint lagi. Nih, sebentar. Kan di sini kan ada rata-rata nih, 25% harus dari NIC. Berarti tinggal tambahin di sini sebenarnya. Aku kayak kurang teliti sih baca soalnya. Berarti kalau 25% tundra tahun itu harus dari NIC, berarti profit di tundra tahun itu dinaikin untuk si NIC-nya dibandingkan yang lain, dinaikin 25%. Bisa aja dikali 25% dari ininya, dari demand-nya dia, 25%-nya berapa, masukin aja ke nilai NIC-nya, si NIC, buat menyelesaikan constraint yang itu. Mungkin ini aku salah baca ya, jadi aku belum masukin rata-rata atau constraint buat si NIC-nya. Ternyata tundra tahun kan harus 25% dari NIC. Jadi itu sih solusinya. Kita lihat dari demand-nya, 25%-nya berapa, masukin nilainya ke NIC-nya ini. Itu sih. Oke, Kak, sih. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Transportation. Kak. Iya, kenapa Rifa? Itu tadi di soal tuh cara nyari supply-nya gimana sih? Cara nyari supply-nya ya? Nah, supply-nya itu kan kita bisa lihat nih. Di sini NIC dapat membuat sebanyak 220 liter es krim. Jadi segini, si buku sih. Nah, ini yang kalimat ini supply-nya nih. Soalnya kan pengirimnya mereka nih. Mereka yang punya es krimnya, si Nick, Judy, Cibogo, sama Cloud. Mereka yang punya es krimnya berarti mereka suppliernya dong, yang ngirimin ke kota-kotanya. Nah, ini supply-nya nih. Nah, karena tadi es krimnya dijualnya per mili ya, ada tulisannya gitu per mili itu. Jadi liternya itu dikali 1000 dulu. Nih, satu porsi scoopnya ini kan satu porsinya 150 mili. Berarti semuanya dikali 1000 biar dijadiin mili, terus dibagi 150. Nah, ternyata setelah dibagi 150, si Nick tuh bisa buat 146,7 es krim. Si Judy 126,7 es krim. Chief Bogor 1100 es krim. Klauhauser 1667 porsi es krim. Itu caranya disupply. Gimana, Rifa? Asik, Kak. Ya, paham. Oke. Ada yang mau nanya lagi? Atau misalnya mau kurang nih, yang LP gitu, boleh nanti aku jelasin lagi. Atau yang assignment, nggak harus transportation dong. Kalian paling ngertinya mana gitu, jadi kita bahas satu soal lagi deh. Boleh, yang nomor 3 atau yang kuis Elsa kemarin. Boleh sih, katanya kemarin kalian kuis yang Elsa itu ya, boleh sih. Yang ini bukan sih ini. Ini bukan teman-teman kuis soal kalian kemarin. Bener nggak? Atau salah? Atau bukan yang ini kuis kemarin? Atau kalian mau bahas soal yang mana gitu, mau request boleh? Iya, mau request juga boleh. Mau yang LP, mau yang assignment, atau mau yang transportation gitu. Bebas. Mau nanya apa aja, mau nanya teorinya nih. Teori satu-satu juga nggak apa-apa kalau masih bingung. Nanya spesial case mungkin. Iya, kenapa Rin?
Tadi yang sensitivity masih agak luas sih. Oh, sensitivity berarti yang ranging ya? Iya, yang LP. Ranging. Nah, yang ini. Mungkin kita ngebahas Elsa aja ya, soal Elsa. Iya, boleh. Ngebahas yang Elsa aja. Tapi kita belum ada jawabannya, jadi kita kerjain bareng-bareng kali ya? Iya, boleh. Kerjain bareng. Berarti langsung, sebenarnya aku udah buat form QM sih. Tapi belum ada ininya ya? Belum ada catatannya, jadi mungkin aja bisa dicatat dulu nih. Jadi kita pertama, kalau baca soal tuh, kita lihat kalimat satu persatu kalimatnya. Soalnya bisa aja ada constraint yang ngejebak gitu. Ada constraint-nya ternyata. Nih, kalau dari kalimat pertama, kita udah tahu nih, Elsa ingin memberi hadiah. Ini goals-nya berarti. Sekalian constraint gitu. Kenapa sekalian constraint? Nanti bakal tahu nih kenapa. Awalnya Elsa ingin memberi hadiah fruitcake, tapi selalu meleleh. Karena tidak ingin merepotkan, jadi Elsa ganti hadiahnya jadi shawl dan sweater. Nah, ini udah ketemu nih variabelnya. Ada shawl dan sweater. Iya, ini di sini nih. Shawl sweater kan. Iya, nah, dan setiap warga Snowy itu bakal menerima cuma satu shawl dan satu sweater. Atau iya ya? Nih. Atau nih. Baca baik-baik nih soalnya. Ya. Atau satu sweater. Nah, berarti langsung masukin ke constraint-nya aja kan. Berarti tadi nih, dari pertama nih, si Elsa cuman pengen kasih tepat 700 orang hadiahnya. Itu langsung masukin constraint. Berarti shawl plus sweater sama dengan nih diganti sama dengan 700. Soalnya si Elsa cuma pengen kasih 700. Nah, terus shawl sama sweaternya itu kan 5 sama 15 nih, memberikan kebahagiaan. Nah, ini kalimat ini tuh goals-nya. Si Elsa tuh pengen dapat kebahagiaannya paling banyak maksimum. Berarti goals-nya maksimum kan. Berarti satu shawl ini dapat 5 kebahagiaan, satu sweater dapat 15 kebahagiaan. Berarti kalau maksimum 5 shawl plus 15 sweater gitu kan goals-nya. Terus constraint yang kedua itu bahan. Nah, ada bahan nih. Benang wool 500 meter buat shawl. Sama sweater tuh 1000. Dan ada benang 720 kilometer. 20 berarti dimasukin aja. Shawl tadi butuh 500, masukin. Sweater butuh 1000, masukin. Lebih kecil sama dengan bahan yang kita punya, 720.000 meter. Nah, kan goals-nya maximize, udah semuanya udah dapat kayak gini, langsung di-solve aja. Nah, jadi dapat solusinya, tabel solution, untuk ngejawab yang A tadi nih. Nah, terus dari tabel ini, kita bisa lihat nih, ternyata kebahagiaan yang kita dapat itu 10.500, dan kita cuma bikin sweater 700. Nah, terus yang B itu kalau ada orang 10 wisatawan dikasih atau enggak shawl atau sweaternya. Nah, kita lihat dari tabel ranging. Nah, yang penting tuh dari LP dua tabel ini. Sama iteration kalau disuruh tulisin tabel iterasinya. Nah, tadi si Rio ya tadi nanya cara baca rangingnya gimana. Nah, untuk soal yang ini kan kita ditanya nih 10 orang wisatawan dikasih atau enggak shawl atau sweater. Kita lihat dari shawl atau sweaternya nih. Ada original value-nya 15 sama 5. Ini kebahagiaannya sih, berarti kita lihat dari constraint satunya 700. Ternyata kita bisa upper bound tuh 720 gitu. Kita bisa ngebuat 20 sweater atau shawl lagi dari bahannya. Soalnya kan kita cuma ngebuat 700 sweater kan. Kita masih ada sisa 20.000 meter benang. Berarti kalau misalnya kita buat 10 sweater lagi buat wisatawannya masih cukup. Soalnya tambahin jadi 710 kan masih boleh. Soalnya nggak melebihi upper bounds-nya. Gitu. Itu untuk jawab yang B. Nah, untuk yang C, salah satu wisatawan yang datang menjual benang wool dengan harga sangat murah. Berapa meter benang wool yang sebaiknya Elsa beli? Nah, jawabannya itu yang pertama, nggak usah beli, karena masih ada nih surplus 20.000. Ini kan constraint 2 itu ngomongin benang ya. Kita masih kelebihan 20.000 benang nih. Terus yang kedua,
karena dual value-nya 0. Jadi dual value-nya kan tadi ngomongin, kalau ini kan maximize, berarti ngomongin kebahagiaan yang diberikan kan. Nah, kalau kita beli benang nggak perlu, soalnya kita udah kelebihan 20.000. Sama kalau kita beli benang lagi, nggak nambahin kebahagiaan. Jadi percuma kita beli benang di wisatawannya itu. Jadi jawabannya nggak usah beli lagi. Sama kalian kalau jawab kayak gitu, kasih alasannya juga. Jangan cuma bilang nggak usah beli sama beli gitu. Kasih alasannya juga kenapa. Terus yang di gudang bawah tanah istana, si Elsa menemukan tumpukan benang wool tidak terpakai. Apakah Elsa perlu meminta tolong Marshmallow untuk mengambil benang woolnya untuk tambahan sebagai membuat shawl atau sweater? Nah, kan tadi kita udah kelebihan nih, sama jawabannya kayak yang C. Kita kelebihan 20.000 benang. Jadi nggak usah disuruh ngambil gitu. Jadi jawab aja nggak perlu, sama ngasih alasan kenapa kita nggak perlu ngambil. Karena udah ada surplus 20.000 meter benang, sama nggak menambahkan dual value-nya, nggak menambahkan kebahagiaan gitu. Terus yang E, menurut Christoph, justru sebaiknya Elsa meminta tolong Marshmallow untuk menyimpan benang wool yang tersisa di gudang bawah tanah. Apakah usulan Christoph ini betul, dan berapa yang harus disimpan di gudang? Nah, usulan Christoph kan tadi kita bilang betul, soalnya kita kelebihan 20.000 nih. Jadi 20.000 meter benang ini harus disimpan di gudang, sama kalian kasih juga total benang yang harus disimpannya 20.000 dari ngebaca ranging ini, surplusnya. Habis itu, terus yang F, Elsa meminta secara khusus kepada Elsa untuk memberinya shawl saja, jangan sweater. Elsa merasa sweater tidak akan cocok untuk busana seorang ratu. Berarti menjadi berapa total kebahagiaan yang dihasilkan Elsa? Nah, total kebahagiaannya itu kalau kita ngomongin shawl ya, berarti kita lihat dari sini. Kita disuruh bikin satu shawl, berarti kita nambahin constraint satu lagi. Constraint satu lagi kita tambahin tuh, jadi shawlnya tuh harus minimal 1. Constraint 3 ini, T3. Constraint 1. Minimal sama dengan 1 kan. Langsung di solve lagi. Nah, ternyata udah 1 gini, itu tuh cuman nambahin kebahagiaan, malah ngurangin kebahagiaan. Sebentar. Ini deh, Cak, tolongin ini. Yang nomor apa nih? F. Yang F ya. Yang Elsa meminta secara khusus kepada Elsa untuk memberinya shawl saja, jangan sweater. Elsa merasa sweater tidak akan cocok untuk busana seorang ratu. Jadi berapa total kebahagiaan yang dihasilkan Elsa? Sebenarnya ini bisa aja kalian nambahin constraint. Jadi ada shawl, jadi nambahin constraint, ada constraint 3, itu shawlnya harus lebih kecil sama dengan 1. Jadi harus lebih dari 1 gitu. Berarti lebih besar sama dengan 1 deh, sorry. Nah, sama ini nih, bisa dilihat juga dari tabel ranging ya sebenarnya. Tadi cara cepatnya. Daripada kalian pusing-pusing buat constraint baru gitu, takut salah kan, mending kalian lihat dari tabel rangingnya lagi nih. Lihat kan, kalau kita ngebuat shawl, lihat di sini nih, reduce. Berarti setiap kita buat satu shawl, kalian ngurangin 10 kebahagiaan ternyata. Gitu. Jadi, ya udah, tinggal ditulis di jawabannya. Halo, kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Jadi tinggal 10.500 dikurangin 10 aja. Iya, tinggal kurang 10, jadi totalnya 10.490 kebahagiaan kalau kalian ngebikin satu shawl. Habis itu lanjut, soalnya ini. Yang G ya, ternyata Natal ini lebih hangat. Terus, hal ini menyebabkan tingkat kebahagiaan apabila menerima shawl meningkat jadi 12. Nah, kalau ini mau nggak mau, kalian harus ganti datanya. Shawl kan jadi 12 nih kebahagiaannya. Jadi kita solve. Nah, ternyata pas kita udah ganti kebahagiaannya shawl jadi 12, hasilnya masih sama gitu. Jadi, tulis aja untuk jawaban yang G, solusinya tetap sama, tingkat kebahagiaannya tetap 10.500 gitu.
Habis itu untuk soal yang terakhir, yang H, ditanya nih, tingkat kebahagiaannya apabila menerima sweater turun jadi 7. Nah, apa yang terjadi dengan solusinya? Ya udah langsung diubah lagi tabelnya. Ternyata sweater tuh jadi 7. Sedangkan misalnya kan tadi kalau dari awal kan 5 kan. Di solve. Nah, ternyata pas sweater dikurangin kebahagiaannya, ternyata si Elsa tetap ngebuat sweater 700. Tetapi kebahagiaannya tuh yang dia dapat kurang. Dari 10.500 jadi 4.900 doang. Nah, jadi kalian tulis di jawabannya tetap ngebuat sweater 700, tetapi total kebahagiaan yang didapat 4.900. Itu sih untuk menjawab soalnya. Ada yang mau ditanyain nggak? Kakak maaf izin bertanya. Boleh. Kalau yang tadi kata kakak kan harus teliti yang baca atau itu ya kak, yang satu shell atau satu sweater. Kalau misalnya di soalnya dan itu merubah constraint kak berarti? Iya, berarti kalau misalnya setiap warga Snowy akan menerima satu shawl dan satu sweater, jadinya kan mereka bakal nerima 2 barang dong. Iya Nah, kak. untuk lebih jelasnya aku bakal tunjukin nih, kalau lebih kecil sama dengan 1 kan. Nih berarti kan dia bisa dapat shawl atau sweater kan. Jadi ininya berubah, tandanya berubah. Tuh, kalau sebenarnya tergantung ininya kebahagiaannya sih. Kan kita mau nyari kebahagiaannya. Tapi kalau ternyata dia, ini soalnya ternyata aja, untungnya sama gitu, jawabannya sama dengan gitu. Tapi kalau soal-soal lain mungkin bisa beda gitu. Jadi kalian tetap harus hati-hati tanda bacanya ini. Ini cuman untungnya aja di soal ini, ternyata jawabannya sama gitu. Oke kak, makasih ya kak. Kamu nanya, Boleh. kalau cara kita ngebedain kalau harus bikin constraint baru sama kita bisa baca dari tabel rankingnya gimana ya, Kak? Sebenarnya tuh semuanya bisa pakai tabel ranging. Cuman kalau misalnya, jadi tuh ada cara kalau misalnya nih kayak tadi si nilai tingkat kebahagiaannya tuh ini kan turun sama naik kan. Sebenarnya ada caranya, cuman menurut aku ribet. Kalian kayak harus ngitung lagi satu-satu. Sedangkan kalau UTS enakan kalian bikin POM-QM lagi gitu. Enakan kalian ngubah langsung di POM-QM-nya, kalian langsung dapet ininya lagi, tabel solutionnya lagi gitu. Daripada kalian harus ngitung lagi satu-satu gitu. Kalau menurut kalian ini kayak misalnya yang tingkat kebahagiaan itu kan susah gitu ya. Jadi mendingan dari POM-QM-nya langsung sih. Terima kasih, Kak. Oh iya, satu-satu dulu coba. Boleh Maria dulu. Aku mau minta soal yang Elsa aja. Oh, oke, boleh. Ntar dikirimin di grup ya. Kalau Jesslyn mau nanya apa? Buat yang soal review UTS 2 yang tadi sempat dibahas, nomor 1, 2, dan 4 ya, kalau satu itu sempat dibahas. Iya. Itu aku mau tanya yang nomor 5-nya. Itu tuh termasuk soal apa ya, Kak? Yang nomor berapa, sorry? Nomor 5. Nomor 5. Bentar, lihat dulu. Nomor 5 itu yang Neo ya? Kayaknya bukan deh. Bentar, mana sih? Iya, yang Neo, Kak. Oh, yang Neo itu LP. Ya, LP. Boleh dibahas bikin constraint-nya nggak, Kak? Soalnya aku masih bingung itu buat bikin constraint. Jujur kalau ini sebenarnya dari kemarin aku juga ngerjain, tapi belum dapat hasil akhirnya sih. Soalnya dulu aku pernah ngerjain ini, tapi jujur aku udah lupa, dan kayaknya juga udah lupa. Coba Mungkin ntar kemarin ada constraint-constraintnya kan yang udah kita bikin. itu cuma syarat-syaratnya sih. Jadi kayak misalnya, kamu ngerti nggak yang syarat-syaratnya? Buat syarat-syaratnya aku lumayan ngerti sih. Cuma kalau misalnya dikasih soal tuh kadang aku agak bingung buat bikin constraint. Bikin constraint-nya ya. Emang yang ini agak susah sih, jujur emang susah yang ini. Coba ntar aku kerjain dulu lagi. Soalnya aku juga kemarin belum sempat nyelesain yang ini. Jadi kalau misalnya ntar aku sampai ada jawabannya, ntar aku share di grup ya. Oh iya, makasih ya, Kak. Oke. Kalau nggak ada, kayaknya ini bakal ada fun quiz gitu sih. Oke deh, paling aku mau bilang makasih buat pengajar kita
sore hari ini. Makasih Kak Caca, makasih Kak Kenneth karena udah luangin waktu buat ngajar kita semua. Makasih juga ya buat teman-teman semua karena udah luangin waktunya juga ikutan Basement AKB hari ini. Harapannya melalui Basement ini kalian bisa makin ngerti materinya dan bisa makin siap juga buat UTS-nya. Makasih ya semuanya, sukses untuk UTS-nya. Bye-bye.